Shalom, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita berjumpa kembali. Malam ini kita akan mendengar sebagian renungan firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama berdoa serempak di jam yang sama, menaikkan doa syafaat, menaikkan pokok-pokok doa pribadi untuk pelayanan, untuk gereja. Biar lewat semua ini nama Tuhan dimuliakan, iman kita makin dikuatkan. Baiklah, kita akan menaikkan pujian pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah namanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah di kekudusan namanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, lepaskan kasutmu, sembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah namanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah di kekudusan namanya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, lepaskan kasutmu, sembah Dia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Malam ini kami kembali akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar Roh Kudus bekerja, kami boleh memahami, mengerti arti firman-Mu, dan biar firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam hati kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya akan berikan judul firman Tuhan malam ini, Masih Ada Tuhan. Haleluya. Masih ada Tuhan. Kita akan sama-sama baca di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 16. Ayat ini sering kita baca, tapi saya terlalu yakin dan percaya firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. 2 Raja-Raja 6 ayat 15, demikian firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ayat 16, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini diceritakan ketika satu kali Nabi Elisa, dia sedang berada di Dotan bersama bujangnya. Tiba-tiba ketika mereka bangun pagi-pagi, gerombolan orang Aram, ya, gerombolan itu adalah kelompok orang yang suka menyerang, ya. Dia disuruh oleh bosnya, oleh tuannya untuk menyerbu rumah di mana Elisa tinggal di Dotan. Ketika hambanya Gehazi melihat itu, apa yang dia katakan? Terkejut, ya, takut. Karena dia tahu siapa yang mengepung rumah Elisa itu adalah gerombolan orang Aram. Lalu Gehazi teriak,
celaka tuanku. Nah, saudara, berapa sering ketika kita menghadapi jalan buntu, masalah yang seolah-olah besar mengepung hidup kita, kita pun berteriak seperti Gehazi, celaka Tuhan, waduh bagaimana, gitu kan? Tetapi apa kata Elisa? Elisa bilang, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, saudara, di sini kita melihat jawaban Elisa ini adalah jawaban orang yang masih mempercayai bahwa Tuhan dahsyat luar biasa. Tuhan selalu punya cara untuk menolong umatnya. Tuhan selalu punya cara untuk mendatangkan mujizat. Tuhan selalu punya cara untuk memberkati umatnya. Tuhan selalu punya cara untuk menyembuhkan umatnya. Tidak harus dengan pisau operasi, tidak harus dengan pisau bedah. Tuhan sanggup menyembuhkan dengan caranya. Di sini kita melihat, saudara, ketika hambanya berkata celaka, Elisa bilang, jangan takut. Malam ini mari kita juga berkata seperti Elisa. Katakan kepada dirimu sendiri, jangan takut. Lebih besar Allah yang kita sembah dari penyakit yang kita hadapi. Lebih besar Allah yang kita sembah daripada masalah yang kita hadapi. Dan di sini kita melihat, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saat kita mempercayai firman Allah, kita sedang mengatuk mulut iblis. Karena sejatinya iblis selalu berusaha menakut-nakuti. Saat saudara sakit, nah umurmu tidak panjang lagi, nah kamu harus masuk rumah sakit, kamu harus punya uang untuk operasi dan sebagainya. Itu suara-suara sumbang yang senantiasa iblis serukan ketika saudara menghadapi ketakutan. Iblis kerjanya mengintimidasi, menabur kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi saat kita mempercayai janjinya, mengimani firman-Nya, kita tidak memberi peluang kepada iblis bekerja. Kita mempercayai Tuhan itu berarti kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Amin. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ini, ayat yang ke-17, dikatakan, Elisa berdoa agar mata bujangnya Gehazi itu melihat. Dan benar, Gehazi yang tadinya tidak melihat bahwa tentara Tuhan, kereta berkuda yang dari Tuhan itu jauh lebih banyak yang menjagai Elisa dan dirinya. Sekarang ketika Elisa berdoa, matanya terbuka. Oh iya, ayat yang ke-18. Elisa berdoa agar Tuhan. Ayat 17. Elisa berdoa agar mata bujangnya Gehazi melihat. Dan benar, Gehazi melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi, menjagai Elisa. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah dia lebih besar dari masalah, dari tentara manapun yang sedang mengepung hidup kita, masalah apapun yang sedang mengepung hidup kita. Sehingga Gehazi tidak lagi takut. Dia sudah melihat ada Tuhan. Dan Tuhan ternyata punya banyak cara untuk menolong, menjaga, melindungi umatnya. Doa itu berkuasa, saudara. Saat saudara berdoa itu berarti saudara mempercayai ada Tuhan. Dan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 18, Elisa pun dia berdoa agar Tuhan membutakan mata orang-orang Aram yang mengepungnya itu. Orang Aram yang mengepungnya itu banyak, saudara. Kalau untuk bujangnya, Elisa berdoa agar dibukakan matanya, biar melihat pasukan dari surga yang menjagai Elisa dan rumahnya. Sekarang dia berdoa supaya gerombolan, ya bukan tentara, gerombolan Aram ini dibutakan matanya. Sepertinya doa aneh ya, doa yang gak mungkin. Mana mungkin
bisa tiba-tiba semuanya buta. Tapi itulah doa, itulah mujizat, itulah kuasa Tuhan. Seketika itu juga semua orang Aram, orang Aram gerombolan itu kan suka berperang, suka menghadang, mengacau ya, pengacau gitu. Itu buta, saudara. Kemudian dia bertanya kepada Elisa, karena nggak tahu jalan. Lalu Elisa bilang apa? Ayo ikut aku, kutuntun. Dituntun oleh Elisa. Dibawa kemana? Ke Samaria. Setelah sampai di kota, ya, di Samaria, Elisa berdoa lagi, ayat yang ke-20. Di Samaria Elisa berdoa lagi, Tuhan, bukakanlah mata orang-orang ini. Dan Tuhan membukakan. Jadi setelah sampai di Samaria, orang Aram itu didoakan oleh Elisa agar melihat. Dan mereka melek. Waktu melek terkejut, terkaget-kaget. Karena dia tadi ada di Dotan. Kok sekarang dia ada di kota, di Samaria, di depan raja lagi. Bayangkan, penjahat, gerombolan, ya, pengacau, tiba-tiba digiring menghadap raja di kota. Kalau namanya gerombolan itu kan berperang di tempat yang sunyi, di tempat yang tidak ada orang, dia menyerang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ayat 21, Raja Israel bertanya kepada Elisa, haruskah aku bunuh mereka, Bapak? Raja Israel bertanya, apa orang gerombolan ini harus kubunuh? Apa jawab Elisa? Ayat 22, jawab Elisa, jangan, tapi beri mereka makan, beri mereka minum. Kalau mereka sudah kenyang, suruh dia pulang, suruh mereka semua pulang. Nah, benar ayat 23 kalau saudara baca, setelah mereka makan dan minum, mereka pulang ke tuan mereka. Nah, sejak itu nggak ada lagi gerombolan orang-orang Aram yang mengacau umat Tuhan atau bangsa Israel, sehingga daerah Israel tentram. Nah, di sini kita melihat bahwa doa Elisa kepada Tuhan itu didengar oleh Tuhan. Jadi malam ini pun kalau kita berdoa kepada Tuhan didengar. Doa itu sesuai kebutuhan. Bayangkan ketika Elisa berdoa agar mata bujangnya Gehazi melihat. Dia berdoa supaya orang-orang Aram penjahat-penjahat itu dibutakan, buta, nggak melihat, sehingga dituntun. Dan saat Elisa juga berdoa, sekarang setelah sampai di kota, Elisa berdoa, biar mereka melihat. Mereka melihat. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun doa, apapun yang kita perlukan, Tuhan pasti jawab. Bukankah Tuhan mengabulkan doa? Bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Di saat terdesak, dia pasti tolong. Contoh yang kedua, bahwa Tuhan mendengar doa, bahwa masih ada Tuhan. Jangan takut di masa-masa seperti ini, masa pandemi, ada Tuhan menyertai kita. Hakim-Hakim 11 ayat 11 bagian C dikatakan, tetapi Yefta membawa segala perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Saudara, kalau yang pertama tadi Elisa, dia juga membawa segala perkaranya kepada Tuhan. Ya, saat menghadapi ketakutan hambanya, saat menghadapi tentara Aram, Elisa membawa semua kepada Tuhan dan Tuhan tolong. Dan contoh yang kedua, Yefta. Yefta ini orang Gilead. Dia anak yang diusir oleh keluarganya. Karena dia dianggap bukan anak Syah. Sehingga gak layak untuk tinggal di rumah, apalagi nanti mendapat harta waris. Sehingga dia diusir. Namanya diusir, tentu pergi kemana langkahnya? Membawa. Dia bertemu dengan gerombolan-gerombolan, ya, penjahat-penjahat, perampok, lalu dia tinggal bersama-sama mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Yefta, dia tidak marah, sakit hati kepada keluarga yang mengusirnya. Bahkan tua-tua yang ada di kota Gilead itu yang tidak membelanya, dia sudah melupakan itu semua. Tapi Tuhan punya cara untuk menolong Yefta. Yefta juga orang yang menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Sampai satu ketika, bagaimana cara Tuhan? Tadi saya sudah sebut, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong umatnya, untuk mengangkat umatnya, untuk memberkati umatnya. Sehingga satu kali
Gilead dia diserbu oleh pasukan, saudara. Dan ketika Gilead ini diserbu oleh Bani Amon itu musuh Israel. Ya. Mereka begitu kejam ketika berperang. Tua-tua Gilead bersama saudara-saudaranya Yefta mencari Yefta, saudara. Dan bertemu. Saat ketemu, apa yang mereka katakan kepada Yefta? Yefta, jadilah pemimpin kami, katanya. Oh, ternyata di luar Yefta itu kan sudah diasah, ya, diproses Tuhan. Tinggal di rumah Tuhan itu udah biasa bertemu dengan perampok, perompak, ya, penjahat. Nah, sekarang dia dimintain tolong, jadilah pemimpin kami. Lalu Yefta bilang apa kepada tua-tua Gilead? Loh, kemarin saya menghadapi masalah, para penatua ini tidak ada yang membela atau memberi jalan keluar. Masa sekarang mau memakai saya menjadi pemimpin orang Gilead? Tapi tua-tua Gilead bersama dengan saudara-saudaranya bilang apa? Nanti kalau kamu menang, kamu akan keangkat jadi kepala suku, jadi pemimpin, jadi rajanya, ya, jadi pemimpin orang Gilead. Dan benar, saudara, kalau kita baca di dalam ayat 11, Yefta membawa segala perkaranya itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayatnya yang ke 32 Hakim-Hakim 11. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Catat, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Amon dikalahkan oleh tangan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan menyerahkan mereka, Bani Amon itu, ke tangan Yefta. Yefta menang. Sekarang Yefta menjadi pemimpin orang Gilead. Tadinya diusir, takut mendapatkan ahli waris. Dia dianggap bukan anak kandung, ya. Dianggap dia adalah anak perempuan sundal, artinya anak di luar nikah. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang dia menjadi pemimpin, ketua sukunya orang Gilead. Nah, jadi saudara, Yefta, walau dia terbuang oleh keluarga dan kaum kerabatnya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap menyerahkan perkaranya hanya kepada Tuhan. Sebagaimana Elisa menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa. Tuhan memberi kemenangan. Contoh ketiga, Keluaran 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perkataan ini diungkapkan oleh siapa? Musa. Musa, dia memimpin bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-13, Musa menenteramkan hati umat Tuhan bangsa Israel ketika menghadapi musuh. Apa perkataan yang keluar? Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Saudara, Musa juga selalu menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Musa, dia memimpin umat Tuhan dengan karakter yang begitu keras, tegar tengkuk, ya. Dan ketika umat Tuhan ini mulai berseru-seru, kenapa Musa bawa kami sehingga kami harus menghadapi musuh sepanjang perjalanan? Musa bilang apa? Jangan takut, diam saja. Bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan musuh itu di tanganmu. Saudara, inilah perkataan iman. Inilah perkara Musa. Dia harus berhadapan dengan umat Tuhan yang selalu mengeluh, bersungut-sungut ketakutan. Musa berdoa kepada Tuhan. Musa menenteramkan hati rakyatnya bahwa Allah yang dia sembah, dia yang akan berperang kali kita. Juga pada hari ini Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya, kemahadahsyatannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kepada orang yang mau berdoa dan berharap kepadanya, kepada orang yang mengandalkan Tuhan.
jika kita mempercayai Tuhan, Dia Allah yang sama, Dia juga yang akan membela segala perkara yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara ingat doa Yabes di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 10. Di sana diceritakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kenapa Yabes berdoa seperti itu? Karena itulah perkara yang sedang dihadapi Yabes, masalah yang sedang dihadapi Yabes. Apa masalahnya? Yabes di dalam ayatnya yang ke-9, ibunya berkata, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi sejak Yabes ini lahir, Yabes ini diangkat anak yang bisa membawa penyakit, membawa sial bagi keluarganya. Dia direndahkan, tidak mungkin sukses, tidak mungkin berhasil. Nah, itu masalah Yabes. Dan doa Yabes kepada Tuhan ya sesuai dengan apa yang sedang dihadapi. Pasti dia berpikir dong, kalau seorang anak selalu dipanggil anak pembawa sial, anak pembawa penyakit, pasti semua keluarga memanggilnya seperti itu. Itu jadi label, cap. Dan itu akan membawa psikologinya. Dia adalah seorang anak gagal gitu kan. Gak mungkin sukses, gak mungkin berhasil. Nah, itu masalah buat Yabes. Dan dia bawa masalahnya itu, perkaranya itu kepada Tuhan. Apa doa Yabes? Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berlawanan dengan label yang ditujukan padanya, anak sial, anak gagal, anak pembawa malapetaka. Dia ubah itu dengan Allahku sanggup memberkati aku berlimpah-limpah. Bukan itu saja, dan memperluas daerahku. Artinya diberkati, ya, memperluas daerah ke kanan ke kiri. Itu artinya kalau zaman dulu kan daerah jajahannya itu diperluas, tanahnya diperluas. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Kalau tiap hari dikutuk, pembawa sial, pembawa penyakit, ya, anak gagal, anak pembawa petaka, itu kan beban. Nah, tapi dia serahkan itu beban kepada Tuhan. Tuhan, lindungi aku. Jangan aku jadi anak pembawa sial, pembawa malapetaka. Sebaliknya lindungi aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan, saudara. Itu artinya, kalau saudara baca ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Tuhan mendengar doa Yabes. Yabes yang pembawa sial, gak mungkin sukses, dia lebih dimuliakan, lebih dalam segalanya dibandingkan saudara-saudaranya. Bukankah Tuhan tahu apa yang kita butuhkan? Yabes diberkati lebih, dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Bukan hanya itu, tapi Yabes dilalukan dari kesakitan. Dia bukan anak sakit-sakitan, dia sehat, saudara. Jadi malam ini, mari kita tetap meyakini bahwa masih ada Tuhan. Allah kita hidup, Allah kita mendengar. Dia mendengar apa yang kita bawa, doa yang kita naikkan. Apa perkara saudara? Apa masalah saudara? Apa masalah saya? Sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi, bawa itu kepada Tuhan. Kalau Elisa minta hambanya melihat, lihat. Lihat orang Aram buta, buta. Lihat orang Aram itu biar melek lagi, melek lagi. Sesuai kebutuhan. Demikian pula Musa, Allah yang berperang ganti kita. Dan kita lihat bangsa Israel, dia gak berperang, saudara. Bangsa Israel itu gak bisa perang. Dia baru keluar dari perbudakan. Tuhan yang berperang ganti umatnya. Juga malam ini Tuhan sanggup berperang ganti kita, melawan penyakit, masalah, persoalan, apapun yang sedang kita hadapi. Sebab itu malam ini mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita berdoa bersama-sama, doa syafaat, ya, saudara bisa naikkan bersama-sama dengan keluarga. Kita akan angkat dulu satu pujian bersama malaikat di surga.
akan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Malam ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang sama. Masih ada Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, mendengar doa-doa kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Biarlah malam hari ini kami pun membawa setiap perkara, masalah, persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap doa permohonan kami. Kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi masalah, persoalan, jalan buntu, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau buka jalan, Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau mengangkat setiap umat-Mu yang ada dalam kesulitan. Bahkan yang ada dalam menghadapi sakit penyakit Tuhan, oleh bilur Yesus, darah Yesus sanggup menyembuhkan. Engkau punya banyak cara untuk menolong umat-Mu. Engkau punya banyak cara untuk menjawab setiap doa yang kami naikkan. Berkati bangsa negara kami, berkati gereja kami, berkati lingkungan kami, dan biarlah lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu malam ini, besar kecil tua muda pria wanita yang menaikkan doa kepada Engkau, Tuhan dengar dan kabulkan. Sebagaimana Engkau mengabulkan doa Yabes, Engkau mengabulkan doa Elisa, Engkau mengabulkan doa Musa, Engkau mengabulkan doa Yefta, Engkau pun mengabulkan doa kami malam ini. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, segala persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah doa malam ini dalam nama Yesus. Amin.